anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar IPA tentang perkembangbiakan makhluk hidup dengan saya, Ibu Maria. Sebelum kita membahas tentang perkembangbiakan makhluk hidup, kita akan membahas tentang apa itu perkembangbiakan. Perkembangbiakan merupakan cara hewan atau makhluk hidup untuk mendapatkan keturunan, sehingga makhluk hidup tersebut tidak akan mengalami kepunahan. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan. Anak-anak, sekarang kita akan mulai membahas tentang perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan dibagi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif itu apa ya? Kita lihat satu persatu. Perkembangbiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan secara kawin. Artinya, ada pertemuan antara sel jantan dan sel betina. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif merupakan perkembangbiakan secara tidak kawin. Artinya, tidak ada pertemuan antara sel jantan dan sel betina. Hewan tersebut memiliki keturunan dari induknya saja. Sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan generatif. Mari kita perdalam tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif dibagi menjadi 3 bagian atau 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Wow, apa aja ya itu? Yuk kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah ovipar. Ovipar merupakan perkembangbiakan secara bertelur. Artinya, hewan tersebut memiliki keturunan dengan cara mengeluarkan telur dari tubuh induk betinanya. Sedangkan vivipar merupakan perkembangbiakan secara melahirkan. Jadi, hewan tersebut memiliki anak atau keturunan dengan cara mengeluarkan anaknya itu dengan dilahirkan dari tubuh induknya. Sedangkan ovovivipar merupakan perkembangbiakan secara bertelur melahirkan. Bertelur melahirkan, apa yaitu? Bertelur tetapi melahirkan. Nah, begini penjelasannya. Hewan yang bertelur melahirkan itu adalah hewan yang dalam tubuh induknya itu atau dalam perut ibunya itu sudah terdapat telur. Jadi seperti hewan ovipar, dia mempunyai telur dalam tubuh induknya. Tetapi si telur-telur tadi tidak dikeluarkan dalam bentuk telur. Telur-telur tadi menetas di dalam tubuh induknya. Kemudian, jika dia sudah menetas dalam tubuh induknya, barulah dikeluarkan dengan cara dilahirkan. Nah, begitu penjelasannya. Semoga kalian mengerti ya. Kita lanjutkan. Nah, contoh-contoh hewan yang termasuk dalam ovipar. Berarti hewan-hewan yang bertelur. Sebelum Bu Maria, kamu dulu mencari hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Bagaimana? Sudah dapat? Sekarang kita lihat. Ada nggak ya yang sama dengan Ibu Maria? Kita yang terdekat-dekat dulu. Coba. Ada ayam. Oke, siapa yang sama dengan Ibu? Ya, kalau kalian sama, kalian hebat. Yang kedua apa lagi ya? Wih, burung. Betul. Yang ketiga, apa itu? Ikan. Siapa yang punya ikan di rumah? Dan ada katak
dan satu lagi ada penyu. Ya, itu adalah contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Tapi tidak hanya ini loh anak-anak, ada lagi, masih banyak. Coba kalian sebutkan lagi. Kita lanjut. Sekarang kita akan mencari dan menemukan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kira-kira hewan apa saja ya yang berkembang biak dengan cara melahirkan? Siapa yang sudah menemukan? Apakah sama jawabanmu dengan ibu? Yuk kita lihat bersama. Yang pertama itu adalah anjing. Ya, siapa yang di rumah punya peliharaan anjing? Kita lihat selanjutnya. Kucing, si imut yang sangat menggemaskan. Ada kuda, ada sapi, dan satu lagi, paus orka. Ya, paus orka merupakan salah satu ikan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ikan paus memang berkembang biak dengan cara melahirkan. Tidak sama seperti ikan-ikan yang lainnya. Selain hewan-hewan ini, masih banyak hewan lain yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Lanjut pada ovovivipar. Coba, siapa yang tahu hewan apa saja yang berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan? Kita lihat, ada apa ya? Ya, ada kadal. Di sekitar kita ada kadal. Betul, kadal berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan. Ada si iguana yang menggemaskan, dan ada hiu, ikan pari, dan satu lagi ada ular boa. Ular? Nah, anak-anak, kalian pasti berpikir kalau ular itu berkembang biak dengan cara bertelur. Itu tidak salah. Betul, ular berkembang biak dengan cara bertelur. Tetapi ada beberapa ular yang berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan. Contohnya adalah si ular boa ini. Jadi ingat ya anak-anak, tidak semua ular berkembang biak dengan cara bertelur. Dari antara ular-ular tersebut, ada beberapa jenis ular yang berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan. Oke ya? Sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi karena hewan-hewan tersebut merupakan hewan tingkat rendah yang struktur tubuhnya tidak sempurna. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara tunas. Tunas yaitu pertumbuhan calon anak berupa tunas yang menempel pada tubuh induknya. Sehingga saat dia cukup dewasa, dia akan melepaskan dirinya dari tubuh induknya. Yang kedua, yaitu membelah diri. Yaitu hewan yang akan membelah dirinya menjadi 2 bagian. Sedangkan yang ketiga adalah fragmentasi, yaitu hewan yang akan memotong bagian tubuhnya, lalu dari bagian yang terpotong itu akan tumbuh lagi menjadi makhluk hidup yang baru. Mari kita pahami lebih dalam. Yang pertama adalah hidra. Hidra merupakan contoh dari perkembangbiakan secara tunas. Hidra dewasa akan memiliki tunas atau calon anak pada batang tubuhnya. Tunas tersebut akan tumbuh menjadi dewasa.
Setelah dewasa, tunas tadi akan melepaskan dirinya dari tubuh induknya. Yang kedua adalah amuba. Amuba merupakan contoh dari membelah diri. Amuba dewasa akan membelah inti selnya atau yang kita kenal dengan nukleus. Setelah nukleus terbelah menjadi dua, maka akan diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Lalu akan terbelah menjadi dua bagian individu yang baru. Selanjutnya adalah planaria atau kita kenal dengan cacing pipih. Planaria akan terpotong menjadi beberapa bagian. Ada yang 2 bagian atau 3 bagian. Sebagai contoh, ibu akan memberikan penjelasan yang 3 bagian. Planaria akan dibagi menjadi 3 bagian, kepala, tubuh, dan ekor. Pada bagian-bagian tersebut akan tumbuh bagian yang lain dan bagian-bagian tersebut akan menjadi individu yang baru. Nah, itulah anak-anak tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Kalian sudah paham dengan yang tadi Ibu jelaskan? Ibu yakin kalian sangat paham. Oke, untuk supaya kalian lebih paham, Ibu minta kalian untuk mengamati hewan-hewan ada di sekitar kamu dan hewan-hewan yang lain. Kamu tuliskan hewan-hewan tersebut sebanyak mungkin. Kemudian, kamu kelompokkanlah hewan-hewan tersebut sesuai dengan cara berkembang biaknya. Kamu tidak perlu bertanya, Bu, minimal berapa, maksimal berapa. Pokoknya, carilah sebanyak mungkin. Kemudian, setelah kamu cari, kamu tulis dan dikerjakan di buku latihanmu. Latihan IPA. Tidak perlu dikirimkan ke Bu Maria, karena itu adalah sebagai bahan belajarmu. Setelah kamu lakukan itu, kemudian kerjakan tugas yang ada di Google Form. Nah, cara mengerjakan mengelompokkan hewannya, Bu Maria sudah memberikan contoh. Jadi hewan pertama kelompokkan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Kelompok yang kedua dengan cara vivipar dan kelompok yang ketiga dengan cara ovovivipar. Ibu Maria yakin kamu bisa menyebutkan sebanyak mungkin dan Ibu Maria yakin kamu bisa mengelompokkannya. Sekian dulu materi kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali pada materi perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Bye-bye!